Halo, perkenalkan nama saya Adi Dwi Putra dengan NIM 206510667. Saya di sini akan membahas tentang penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Oke, kita langsung saja. Kita adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama latar belakang munculnya masalah harga transfer, yang kedua desentralisasi, yang ketiga konsep harga transfer, yang keempat karakteristik harga transfer, yang kelima, masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Yang keenam, metode penentuan harga transfer. Yang ketujuh, pengelolaan harga transfer. Yang kedelapan, penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran. Oke, kita langsung masuk saja ke latar belakang munculnya masalah harga transfer. Masalah penentuan harga transfer dijumpai dalam perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat-pusat laba, dan antar pusat laba yang dibentuk tersebut terjadi transfer barang atau jasa. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya diintegrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Oke, kita masuk ke desentralisasi. Apa sih itu desentralisasi? Desentralisasi sering konsep desentralisasi disamakan dengan konsep divisionalisasi. Hal ini tidak benar. Desentralisasi adalah pendelegasian untuk mengambil keputusan suatu organisasi yang manajer tingkat bawahnya. Kebebasan yang besar dalam pengambilan keputusan adalah organisasi yang besar. Tingkat desentralisasinya sebaliknya, suatu organisasi yang seluruh pengambil keputusan terpusat di tangan manajer puncak disebut dengan sebagai organisasi yang tingkat desentralisasinya rendah atau yang bersifat sentralisasi. Kita lanjut konsep harga transfer. Dalam arti luas, harga transfer meliputi harga produk atau jasa yang transfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Dengan demikian, pengertian harga transfer ini meliputi semuanya bentuk alokasi biaya dan departemen pembantu dan departemen produksi, dan harga jual produk atau jasa yang transfer antar pusat laba. Contoh pengertian harga transfer dalam arti luas adalah biaya listrik ke departemen lain yang menikmati listrik, dan harga jual produk yang ditransfer dari pusat laba yang satu ke pusat laba yang lain dalam perusahaan yang sama. Dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama, karena manajer pusat laba diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh, maka setiap transfer barang dan jasa antar pusat laba selalu diperhitungkan di dalamnya unsur laba. Penentuan harga transfer dalam perusahaan yang telah mendesentralisasikan organisasinya ke dalam pusat-pusat laba menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah yang menyangkut penentuan harga transfer yang adil bagi semua pihak yang terkait, masalah motivasi pengukuran kinerja, dan masalah pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oke, kita masuk karakteristik harga transfer. Masalah harga transfer terbagi menjadi tiga, yaitu masalah transfer. Harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerja berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka, dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam bentuk biaya penuh produk yang diproduksi divisi pembeli. Harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Harga transfer merupakan alat untuk mempertegas
diversifikasi sekaligus mengintegrasikan divisi yang buruk. Oke, kita masuk masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Karena setiap divisi yang dibentuk perusahaan diukur kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh masing-masing, maka ada dua masalah yang selalu dibandingkan oleh divisi pembeli adalah dasar yang digunakan sebagai landasan penentu harga transfer, misalnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Oke, kita bahas yang pertama, dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Dalam penentuan harga transfer, divisi pembeli dan divisi penjual harus menyepakati dasar yang akan dipakai landasan penentuan harga barang yang transfer antara divisi tersebut. Ada dua digunakan sebagai penentuan harga transfer, yaitu biaya dan harga pasar. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Dua faktor yang disebabkan dirundingkan antara divisi penjual dan divisi pembeli dalam menentukan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer adalah dasar yang digunakan untuk menentukan laba. Yang diperhitungkan laba dengan dalam harga transfer. Yang kedua, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Oke, kita lanjut. Menentukan harga transfer. Ada berbagai metode penentuan harga transfer. Menurut dasar yang digunakan dalam penentuan harga transfer, berbagai metode tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua berikut ini, yaitu penentuan harga transfer atas dasar biaya, dan kedua penentuan harga transfer atas harga pasar. Kita bahas tentang penentuan harga transfer atas dasar biaya. Dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang harga yang ditransfer antara divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dipilih menjadi dua macam, yaitu biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar. Kelemahan yang melekat pada metode penentuan harga transfer perhitungkan yaitu dalam penetapan harga transfer harus mencapai persetujuan lebih dahulu antara divisi penjual dan divisi pembeli. Yang kedua, sebenarnya sangat sulit untuk menentukan laba dan itu yang wajar bagi divisi penjual. Oke, kita lanjut. Yang kedua, penentuan harga transfer atas dasar harga pasar. Jika produk yang ditransfer antara divisi di dalam perusahaan mempunyai harga pasar, pada umumnya harga pasar yang tersebut merupakan dasar yang adil, terutama yang dipandang dari sudut pandang pengukuran kerja. Harga pasar tersebut merupakan biaya kesempatan baik bagi divisi pembeli maupun divisi penjual. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan dalam harga transfer produk pada divisi pembeli. Sedangkan divisi pembeli, harga pasar tersebut merupakan biaya hasil seharusnya dikeluarkan jika tersebut dibeli dari pihak luar. Oke, kita masuk dalam pengelolaan harga transfer. Adapun dua negosiasi pengelolaan harga transfer, yaitu negosiasi antar divisi, yang kedua yaitu arbitrase. Oke, apa sih itu negosiasi antar divisi? Jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak, penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh manajemen puncak, namun merupakan hasil negosiasi antara manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang atau jasa. Jika wewenang penentuan harga transfer masih di tangan staf manajemen puncak, manajer divisi tidak ditetapkan dalam posisi yang mengendalikan pendapatan dan biaya divisinya. Dengan demikian, kondisi ini akan mengakibatkan laba
divisi tidak dapat dipakai sebagai pengukuran yang baik kinerja manajer divisi. Yang kedua, apa sih arbitrage? Bagaimanapun rincian aturan negosiasi yang telah disepakati oleh divisi yang terlibat, suatu saat akan terjadi jalan buntu dalam perundingan penentuan harga transfer. Oleh karena itu, perlu disusun prosedur untuk mencegah perselisihan yang terjadi antara divisi penjual dan divisi pembeli. Lanjut, penggunaan informasi pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran. Apa sih itu divisi anggaran? Divisi anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam suatu metode moneter standar dan standar satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Anggaran merupakan suatu proses kerja jangka panjang dalam proses penyusunan program. Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam rencana moneter dan kuantitatif yang lain. Penyusunan anggaran seringkali diartikan sama dengan rencana laba operasional yang diaplikasikan keuangan dinyatakan dalam laporan laba rugi, jangka panjang dan jangka pendek, neraca, kas, dan modal kerja yang diproyeksikan di masa yang akan datang. Kita lanjut, yaitu karakteristik anggaran. Untuk memperoleh konsep yang lebih jelas mengenai anggaran, berikut ini adalah perbedaan karakteristik anggaran dengan perakiraan. Oke, di sini ada karakteristik anggaran. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam suatu anggaran, suatu keuangan dan satuan selain keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran. Yang keempat, usulan anggaran direview dan dicentum oleh pihak yang berwenang lebih tinggi yang diterapkan dalam anggaran dari penyusunan anggaran. Yang kelima, sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu. Yang keenam, secara berkala kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Oke, karakteristik perakiraan. Perakiraan dapat dinyatakan dalam satuan keuangan atau dalam satuan selain keuangan. Yang kedua, perakiraan dapat mencakup berbagai macam jangka waktu. Yang ketiga, penyusun perakiraan tidak bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang di perakiraan. Perakiraan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi. Perakiraan akan selalu ditakdirkan jika informasi bara menunjukkan perubahan kondisi. Yang keenam, penyimpangan dari yang perakiraan tidak dianalisis secara formal atau secara berkala. Penyusunan perakiraan melakukan analisis terhadap penyimpangan hasil perakiraan dengan apa yang diperkirakan. Namun tujuan analisis ini adalah untuk memperbaiki kemampuannya dalam melakukan perakiraan. Jangka waktu anggaran, meskipun 1 tahun, biasanya merupakan jangka waktu yang dicakup oleh anggaran. Anggaran jangka waktu pendek kemungkinan mencakup jangka waktu 3 atau 6 bulan, tergantung sifat bisnis perusahaan. Untuk penyusunan rencana laba secara efisien, anggaran tahunan harus diperpanjang jangka waktunya menjadi anggaran 18 bulan. Dengan menambah jangka waktu 3 bulan, periode anggaran yang lama dan tambahan 3 bulan pertama setengah tahun anggaran. Oke, kita masuk ke komitmen manajemen. Komitmen perbedaan yang mencolok antara anggaran dan perakiraan adalah adanya komitmen manajemen dalam anggaran proses penyusunan anggaran dan dasarnya merupakan proses
penetapan peran yang setiap menjabat dalam jenjang organisasi diberi peran tertentu untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian yang ditetapkan dalam anggaran. Untuk memungkinkan para manajer melaksanakan peran mereka, setiap manajer memerlukan alokasi sumber daya SDM, modal, uang. Alokasi sumber daya ke tangan para manajer diukur dalam satuan moneter standar. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan anggaran informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur sumber daya dialokasikan pada manajer yang bertanggung jawab untuk melaksanakan peran tertentu dalam pencapaian sasaran anggaran berfungsi sebagai alat pengiriman peran. Yang selanjutnya kedudukan anggaran dalam perencanaan keseluruhan perusahaan. Proses penyusunan anggaran merupakan tahap akhir dalam proses perencanaan menyeluruh perusahaan. Ditinjau dari jangka waktu yang dicakup, anggaran mencakup jangka waktu yang paling pendek di antara rencana yang lainnya dalam perencanaan menyeluruh perusahaan untuk memberikan gambaran kedudukan anggaran dalam proses perencanaan menyeluruh perusahaan. Oke, kita lanjut organisasi penyusunan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran dikonsumsi berbagai sumber daya yang diukur dengan menggunakan informasi akuntansi. Hasil pengukuran konsumsi sumber daya ini dikonsumsikan oleh fungsi akuntansi manajemen kepada penyusunan anggaran agar memperoleh umpan balik dan setelah hasil pelaksanaan anggarannya penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran dianalisis dan dicari penyebabnya untuk dasar bagi penyusun anggaran dalam rancangan tindakan koreksi yang diperlukan dan untuk penilaian kinerja penyusun. Di lain pihak, hasil perakiraan tidak pernah dilakukan analisis untuk menemukan penyebab terjadinya penyimpangan perakiraan. Kalau penyusun perakiraan melakukan evaluasi terhadap hasil perakiraan yang dibuatnya, tujuannya adalah untuk memperbaiki kemampuannya dalam menghasilkan perakiraan yang teliti, bukan untuk tujuan penelitian kerja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, see you.